Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kijang akan mempresentasikan praktikum percobaan arus dan tegangan listrik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reni Anggraini dengan NIM 856104477. Perkenalkan, nama saya Juria dengan NIM 856104294. Perkenalkan, saya Nada Musari dengan NIM 856104707. Alat dan bahan yang kami gunakan di sini ada baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya, bola lampu 2,5 volt 3 buah, double tip, ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Bahan pertama yang akan kita uji adalah kawat besi. Kawat besi kita capit dengan capit buaya. Setelah kita lihat, ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya adalah bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak, kita capit dengan capit buaya, ternyata sendok perak juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang keempat adalah kayu, saat kayu diuji dan diapit dengan penjapit buaya, ternyata tidak mampu menyalakan lampu, artinya kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah karet penghapus. Saat karet penghapus diuji ternyata tidak mampu menyalakan listrik, artinya bersifat isolator. Yang keenam adalah grafit mata pensil, dicapit dengan pencapit buaya, ternyata mampu menyalakan lampu sehingga bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Yang ketujuh adalah kertas. Kertas dicapit dengan capit buaya, ternyata kertas tidak mampu menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Yang kedelapan adalah tas plastik. Tas plastik pun sama seperti kertas, ternyata bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Begitupun air keran, ternyata saat diuji tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Dan yang terakhir yang akan kita uji adalah air garam. Saat air garam diuji, ternyata air garam mampu menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Alat dan bahan yang digunakan adalah 3 buah baterai, 2 buah penjepit buaya, dan lampu bolam 2,5 volt. Pada percobaan pertama, di mana 2 buah kabel diletakkan pada kutub positif saja, lampu tidak menyala dan tidak ada tegangan listrik pada rangkaian tersebut. Pada percobaan kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena sumber tegangan oleh baterai yang memiliki kapasitas 1,5 volt dan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini artinya daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian ketiga, baterai ditambahkan 1 buah dan disusun secara seri dan lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt sehingga dapat menyalakan lampu sebesar 2,5 volt. Pada rangkaian ketiga, tambahkan lagi 1 baterai, ternyata lampu menyala sangat terang karena 3 buah baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 4,5 volt sehingga melebihi kapasitas yang dibutuhkan lampu agar menyala terang. Inilah hasil pengamatan arus listrik dan hasil pengamatan tegangan listrik.
Kesimpulannya, benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Berdasarkan hasil pengamatan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam merupakan konduktor. Kayu, karet, penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran merupakan isolator. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan ke lampu. Sekian video praktikum kami. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.